Masa pertumbuhan anak, khususnya anak umur 0 sampai 6 tahun adalah periode yang sangat krusial. Pada masa itu, 80 sampai 90% kondisi otak anak berkembang sangat pesat. Fase ini menentukan kecerdasan emosional sekaligus untuk menunjang kesehatan fisik dalam jangka panjang dan tentunya menuntut pemenuhan nutrisi, stimulasi, dan bentuk kasih sayang yang tepat. Orang tua, orang dewasa berperan penting dalam membentuk fondasi kepribadian dan karakter anak. Disinilah pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD karena PAUD berperan sebagai katalisator pertumbuhan fisik dan saraf, di mana proses stimulasi PAUD membentuk koneksi sinapsis otak menjadi permanen dan efisien. Di samping itu, di dalam masa tumbuh kembang ini, program PAUD juga menjadi media untuk melakukan deteksi gangguan tumbuh kembang anak, sekaligus memacu aktivitas terstruktur di dalam proses melatih sensorik motoriknya. PAUD adalah jembatan menuju pendidikan formal yang lebih kompleks karena dalam masa ini PAUD dalam proses pembelajarannya diajarkan untuk lebih berfokus, dilatih untuk multitasking dalam konsep yang sederhana sekaligus menjadi modal kesuksesan dalam proses akademik masa depan. PAUD juga didesain untuk melakukan proses pembelajaran dalam kerangka bermain. Suasana yang dibangun adalah suasana belajar yang menyenangkan sehingga membangun paradigma anak dalam konsep lifelong learning bahwa pembelajaran menyenangkan dan berkelanjutan untuk masa depan mereka. PAUD juga menjadi bagian penting di dalam proses melatih interaksi sosial di dalam kunci untuk membangun kecerdasan mental. Di antaranya adalah untuk mengelola emosi, membangun kemandirian, dan juga meningkatkan keterampilan interaksi sosialnya. Selaras dengan kebijakan nasional, khususnya program 1 tahun PAUD adalah program yang sudah masuk dalam prioritas bagian dari program wajib belajar 13 tahun, khusus untuk 1 tahun PAUD itu menjadi bagian yang wajib pendidikan prasekolah. Di Kota Surakarta ditegaskan kembali dengan adanya produk regulasi daerah berupa Perda yang memberikan mandat bahwa program PAUD menjadi program wajib masuk dalam rencana aksi daerah di dalam proses perencanaan pembangunan daerah menjadi dokumen perencanaan daerah. Akan tetapi di dalam realitanya ketika kita berbasis pada pengukuran data, Kota Surakarta khususnya anak usia dini 3 tahun sampai 6 tahun dan juga 5 tahun sampai 6 tahun, angka partisipasinya masih terhitung masih rendah. Anak usia 3 tahun sampai 6 tahun berdasarkan catatan capaian penilaian masih di angka 58%. Sedangkan untuk yang anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun, angka partisipasi untuk program PAUD sekitar 97%. Dan ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia dini di Kota Surakarta mendapatkan akses layanan dan sentuhan pendidikan anak usia dini yang dibutuhkan di dalam proses untuk memberikan stimulan dalam masa tumbuh kembang mereka. Berdasarkan latar belakang itulah, dari pentingnya adanya sebuah program PAUD untuk menstimulasi proses tumbuh kembang anak di masa depannya, dibutuhkanlah sebuah formula kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk menyusun sebuah rencana aksi daerah yang termuat di dalam rencana program pembangunan yang secara waktu bisa direncanakan dalam tahap demi tahapnya, dengan harapan angka partisipasi anak bisa meningkat sehingga memastikan anak-anak mendapatkan layanan PAUD ke depannya. Selanjutnya, melalui diagnosa organisasi dengan pendekatan STAR model dari J. Galbraith dan analisis lingkungan strategis SWOT, ditemukan satu kesimpulan tegas. Intervensi yang paling efektif adalah penyusunan rencana aksi daerah atau RAD yang sistematis, berbasis data, dan diperkuat oleh regulasi daerah. Berangkat dari diagnosa tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta melahirkan sebuah terobosan inovatif yang kita sebut SPP PAUD, Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini. Ini adalah persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan dengan program insidental. Untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran, kami melakukan analisis isu strategis menggunakan metode ASTRID, yaitu dengan mengukur aktualitas, spesifikasi, transformasi, relevansi, implikasi, dan dampaknya.
Hasil analisis metode Astrid ini menunjukkan bahwa masalah utama yang perlu segera ditangani dengan skor tertinggi 85 adalah kendala geografis, aksesibilitas, serta daya tampung PAUD yang sangat terbatas. Kendala inilah yang menjadi akar penyebab rendahnya angka partisipasi yang harus segera kita urai. Pondasi utama SPP PAUD bertumpu pada analisis pemetaan geospasial 4 lapis. Kami mensinkronkan data Dapodik dengan data kependudukan Disdukcapil untuk memadukan 4 layer strategis. Pertama, demografi populasi anak usia 0 hingga 6 tahun yang berjumlah 49.761 anak. Kedua, sebaran 424 lembaga PAUD existing. Ketiga, kantong kemiskinan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN. Dan keempat, peta aset lahan idle milik Dinas Pendidikan. Sintesis ini mengunci presisi titik buta layanan, termasuk mengungkap fakta bahwa Kelurahan Kestalan sama sekali belum memiliki satuan PAUD. Berpijak pada peta presisi tersebut, SPP PAUD mengeksekusi 3 jalur intervensi nyata dan terukur. Pertama, penyaluran stimulan pembiayaan pendidikan sebesar Rp150.000 per anak setiap bulan bagi 1.609 anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di PAUD swasta. Kedua, peningkatan kesejahteraan melalui tambahan insentif Rp300.000 per bulan bagi ratusan pendidik PAUD. Ketiga, perluasan daya tampung melalui persetujuan pembangunan 2 unit sekolah baru, yakni TK Negeri Nusa Bangsa pada aset ex-SD Negeri Kemasan 1 dan TK Negeri Nusantara pada aset ex-SD Negeri Pajang 4. Membangun pendidikan anak usia dini adalah investasi gotong royong. Dinas Pendidikan mengorkestrasi kolaborasi aktif bersama Bapeda, BPKAD, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta bagian hukum. Sinergi ini diperkuat oleh Bunda PAUD, PKK, Himpaudi, IGTKI, serta Bank Jateng sebagai mitra penyalur bantuan non-tunai secara langsung ke rekening satuan PAUD. Intervensi ini dijalankan beriringan dengan strategi pemasaran sosial menggunakan bauran pemasaran 5P. Melalui publikasi media massa dan kader Posyandu, kami mengampanyekan gerakan wajib PAUD 1 tahun sebelum sekolah dasar guna meruntuhkan hambatan ekonomi keluarga sekaligus mengubah pola pikir sosiologis orang tua. Langkah strategis ini dibuktikan melalui pencapaian 100% pada 10 milestone jangka pendek selama 60 hari kerja. Fondasi utama ini ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 401/242 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah SPP PAUD. Luar biasanya, 3 agenda yang semula ditargetkan pada milestone jangka menengah, yaitu pengusulan pembangunan 2 unit sekolah baru, pemberian tambahan insentif pendidik, dan penegrian TK Pertiwi, telah berhasil diakselerasi dan dirampungkan lebih awal. Sebagai puncak dari seluruh capaian tersebut, program SPP PAUD diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Surakarta bersama Bunda PAUD pada rangkaian acara Gebiar PAUD, tanggal 29 Juli 2026 di Taman Balai Kambang. Momentum ini diwarnai penyerahan simbolis insentif pendidik dan penyaluran perdana stimulan SPP PAUD kepada masyarakat. Peta jalan ini akan terus bergerak dinamis. Angka partisipasi kasar ditargetkan 68% di tahun 2026, lalu diekskalasi melalui peraturan wali kota untuk mencapai 76% di 2027. Puncaknya pada tahun 2029, kita mewujudkan keterlayanan melampaui 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD, Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD,
strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Saya menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD, Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surakarta. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program SPP PAUD ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Saya menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD sebagai salah satu strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mensukseskan program ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD, strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mensukseskan program ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar serta memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Menyampaikan dukungan penuh terhadap program SPP PAUD, strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Surakarta. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program ini. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar serta memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama. Anak-anak Surakarta berhak memperoleh awal pendidikan yang layak. Menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana aksi daerah strategis peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini Kota Surakarta tahun 2026 sampai dengan 2029. Bank Jateng siap berkontribusi dalam pelaksanaan program SPP PAUD serta menjalin kemitraan dengan satuan PAUD di Kota Surakarta. Semoga program ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan biaya. Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat terus tumbuh sehingga anak-anak Surakarta memperoleh awal pendidikan yang layak dan siap melangkah ke jenjang berikutnya. Saya mewakili PP PAUD Surakarta menyatakan dukungan terhadap program SPP PAUD Kota Surakarta, strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini. Kami berharap dengan melalui program yang telah diluncurkan hari ini akan membawa manfaat bagi banyak anak-anak Surakarta untuk mendapatkan layanan terbaik di masa usia Golden Age mereka. Oleh karena itu, kami siap mendukung dan kami siap berkolaborasi. Mendukung sepenuhnya rencana aksi daerah tentang strategi peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini Kota Surakarta tahun 2026 hingga 2029. Pendidikan anak usia dini adalah fondasi tumbuh kembang anak dan tidak ada satu anak pun di kota ini yang boleh tertinggal dari layanan tersebut. Karena itu, saya siap bergerak bersama Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan, para pendidik, serta seluruh orang tua untuk menjangkau anak-anak yang belum terlayani. Semoga program ini nanti dapat membantu meningkatkan partisipasi anak dalam belajar dan menumbuhkan kesadaran keluarga bahwa masa usia dini adalah masa emas yang tidak akan terulang lagi. Harapan saya setiap anak Surakarta memperoleh layanan PAUD yang bermutu, menyenangkan, dan terjangkau, sehingga kelak tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan siap melanjutkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.